Ngajak semua orang jangan mengatakan tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya. Kalimat itu kalimat bohong. Kenapa? Giliran rakyat minta bantuan rumah sakit 500.000, Anda katakan tidak punya duit. Tapi malam karaokean sama LC Anda punya duit. Menteri Hukum Republik Indonesia yang hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk menerjemahkan bahwa memimpin itu bukan hanya dengan otak, tetapi memimpin itu dengan hati. Karena kecerdasan manusia yang tertinggi itu di perasaan, bukan di pikiran. Karena memimpinnya dengan hati, maka memandang hukum itu bukan rangkaian kata-kata yang disusun dalam naskah undang-undang. Memandang hukum bukan rangkaian kata-kata dalam tuntutan, dalam dakwaan. Memandang hukum bukan rangkaian kata-kata yang berisi vonis tentang sebuah keputusan. Tetapi memandang hukum adalah rasa adil yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hidup saya itu ditandai dengan dua hal di halaman rumah saya itu. Maka ada yang disebut dengan pos pengaduan KDM. Yang mengadu itu selalu isinya adalah air mata. Air mata yang pertama yang mengadu adalah mereka yang berbaring di rumah sakit belum bisa membayar rumah sakit. Mereka yang berbaring di rumah sakitnya sudah dibayar, sudah dijamin oleh BPJS, tetapi biaya untuk kehidupan keluarganya yang ditinggalkan, ongkos untuk bolak-balik dari rumah ke rumah sakitnya, biaya angkutannya, atau ada lagi Pak, korban pembegalan, matanya hampir keluar, minta diantar ke rumah sakit Cicendo karena BPJS-nya tidak bisa mengklaim. BPJS tidak bisa membayar korban pembegalan. BPJS tidak bisa membayar korban-korban kekerasan lainnya. Menurut saya itu yang tadi saya ketika berkumpul ini nota protes pertama saya pada BPJS. Yang kedua adalah yang mengantri itu orang yang ingin dilakukan pendampingan karena proses pelaporannya mengalami hambatan, tekanan. Dan sebelum pos bantuan hukum ini hari ini diresmikan, saya sudah punya 200 pengacara yang disebar di seluruh provinsi Jawa Barat yang mendampingi seluruh rakyat yang kesusahan. Ada pegawai pos yang hari ini mendapat kompensasi 500 juta karena di PHK sepihak. Ada keluarga yang malpraktek di rumah sakit mendapat 500 juta sebagai pengganti. Ada orang yang kembali hak-hak hidupnya yang belum selesai satu yang minta dinikahi oleh saya itu belum. Serius. Pak Menteri, saya waktu jadi gubernur membuat peraturan, judulnya Peraturan Budaya Desa. Di peraturan itu diatur tentang culture sebagai kekuatan mengatur regulasi. Saya meyakini betul Pak, kalau desa diatur terus dengan perangkat undang-undang dan budayanya ditinggalkan, desa akan hilang sebentar lagi. Yang ada adalah para kepala desa yang ahli dalam membuat administrasi, tapi omongannya nggak didengar sama rakyat. Kenapa? Kulturnya hilang. Indonesia adalah negeri culture, negeri kultural. Kita punya pengalaman kultur yang lama. Kita hidup di zaman kerajaan karena culture. Saat kolonial menguasai republik ini, bangsa kita masih survive karena culture. Ketika Orde Lama, kita culture. Ketika Orde Baru, culture. Diserang oleh krisis ekonomi global, hampir bangkrut bangsa ini, 99, 98, culture. Telah menjaga seluruh kantong ekonomi publik yang bertahan berdasarkan tanah, air, udara yang bersenyawa. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan tata kelola anggaran dan pemerintahan. Negeri ini nggak sanggup kalau melakukan itu. Untuk itu di Pergub itu dulu ngatur. Di antaranya kalau nebang pohon yang ketinggian sekian, kemiringan kesekian nggak boleh ditebang. Kalau bangun rumah menghadapnya harus ke sana. Kalau ada masalah hukum yang kasusnya pencurian apapun di bawah 10 juta tidak boleh dibawa ke ranah pengadilan. Kalau dia mencuri ayam karena lapar, maka yang harus dipanggil tetangganya, yang harus dipanggil RW-nya dan kepala desanya. Kenapa? Kalau orang mencuri karena lapar, yang salah bukan rakyatnya, yang salah pemimpinnya, kenapa rakyatnya dibiarkan lapar? Maka dibuatlah tiap desa yang disebut dengan lembaga peradilan adat. Diisi oleh para tokoh,
Berperanlah Babinsa, Babin Kamtibmas. Ketika Pak Jaksa Agung terpilih menjadi Jaksa Agung, maka keluarlah yang disebut dengan restorasi justice. Di restorasi justice ternyata orang mencuri motor karena istrinya sedang melahirkan. Menurut saya dia mencuri karena untuk kepentingan istrinya. Dan istrinya satu. Kecuali dia mencuri untuk kepentingan istrinya yang keempat. Itu tidak boleh restorasi justice. Kemudian saya melihat bagaimana dia dikembalikan dari hukumannya, dibebaskan, dan keluarganya diberikan kompensasi untuk pembayaran rumah sakitnya. Terakhir Pak, saya menangani seorang kuli konveksi di Garut. Dia menerima motor hasil curian karena dibeli di media sosial. Belinya 1,5 juta, dia hasil labung nama. Ternyata motornya motor hasil curian dan ditahan di Polres Sumedang. Saya waktu itu langsung bergerak menemui Pak Kajari, berkoordinasi dengan Bu Kajati pada jam Pidum. Akhirnya dibebaskan dengan restorasi justice. Dan ternyata yang dicurinya itu anak mahasiswa, orang Bogor kuliah di Unpad. Saya menggantinya dengan motor yang baru. Tapi jangan sampai besok ada yang dicuri lagi agar motornya baru lagi. Kemudian karena waktu itu masa percobaannya harus bersihin masjid segala macam, saya bilang begini, nanti dia makannya dari mana? Maka saya angkat menjadi tenaga kebersihan Pemprov Jabar. Keadilan itu bisa kita wujudkan dengan hal-hal yang sederhana. Saya selalu mengatakan kalau orang mencuri 1 juta itu biaya penangkapannya berapa? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penyidikannya berapa? Itu saksi bolak-balik, itu lebih dari 1 juta. Belum biaya tahanan. Terus ketika ditahan besoknya, asalnya nyuri ayam, besoknya dilatih nyuri kambing. Kemudian dilatih lagi nyuri sapi. Berbahaya Pak. Untuk itu saya berucap terima kasih. Hari ini dibentuk dan 100% Pak ini Posbakum di Jawa Barat dalam waktu 1 minggu. Karena yang tidak bikin saya ancam bantuan gubernurnya nggak turun. Maka saya berucap terima kasih dan Pak Sekda, Kepala Biro Hukum, nanti hari Senin saya akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang budaya desa yang di dalamnya ada klausul atau pasal yang mengatur dibentuknya lembaga adat desa untuk menyelesaikan konflik perselisihan di tingkat desa. Saya kemarin didatangi oleh Pak Yai dari Malang yang dosen. Saya ajak diskusi rame-rame luar biasa. Hari ini juga tetangganya akan bertemu saya. Mohon maaf itu dari Malang memang datang ke sini. Mungkin saya tidak terlalu lama karena diminta kalau Kang Dedi datang, kayaknya ini kelar seluruh masalah. Mungkin juga saya akan datang. Kenapa? Ternyata seluruh masalah di Indonesia itu bisa diselesaikan dengan dua. Dengan tawa dan dengan tangis. Tidak usah dengan kekerasan, tidak usah dengan ancaman, tidak usah. Karena kata orang Sunda, apalagi Siliwangi, ada yang disebut dengan ngadu bako. Di Indonesia itu masalah bisa diselesaikan dengan 2 hal. Merokok dan minum kopi, selesai. Sudah. Yang tidak pernah selesai itu adalah istri yang selalu cemburu pada suaminya. Kalau saya termasuk orang yang sudah terbebas dari rasa cemburu. Untuk itu nanti di Senin Pergubnya keluarin Pak Sekda, kemudian nanti di desa nanti ada jaksa masuk desa, kemudian ada Babinsa, Babin Kaptimas, tokoh-tokoh penting, nanti ada gubernur bersedia, mencuri karena apa ini? Ini memang terpaksa. Kalau terpaksa, udahlah sama gubernur ditangani, diganti itu yang bekas nyurinya. Dan mereka harus dibebaskan. Kenapa? Karena saya membayangkan Pak, orang miskin ketika suaminya sakit, miskinnya double. Kenapa? Dia berhenti bekerja, berutang Pak. Saya kebayang kalau orang miskin ditahan, dia habis anak-anaknya. Gak bisa sekolah. Bisa jadi istrinya jadi PSK. Kenapa? Gak ada jalan. Kita ingin kemiskinan ini selesai. Dan kita ingin keadilan ini tegak. Dan caranya satu, memimpin dengan hati. Pak Menteri, gedung ini ada pertemuan hari ini 3 kali. Pagi-pagi saya bertemu dengan 4.500
anak-anak yang sudah lulus pendidikan otomotif yang akan menjadi karyawan BYD, pabrik mobil elektrik Subang. Dan saya mensyaratkan pada seluruh industri di Jawa Barat tidak boleh ada lamaran kerja. Semua orang cukup diakses dari data, kemudian panggil, seleksi. Setelah lulus seleksi, baru dia ngurus SKCK. Baru dia ngurus lamaran kerja. Kenapa? Jangan sampai orang lagi nyari kerja harus keluar biaya untuk kepentingan persyaratan kerja. Tadi. Cicing saya tengges nyaho turun dana desa tadi ku aing. Nih. Yang kedua, saya bertemu dengan birokrat, Pak. Orang lain tuh begitu dilantik itu langsung pidato di depan pegawai. Saya ini semenjak dilantik tanggal 20 Februari baru tadi saya bertemu dengan pegawai. 3.500 pegawai Pemprov baru tadi bertemu. Untuk apa? Membangun spirit. Saya sudah bercerita dengan nyata apa yang dilakukan dalam waktu 8 bulan ini. Bisa terlihat di mana-mana. Nah, apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan juga, ini kan harus jujur. Tahun depan ini Jawa Barat kehilangan dana transfer. 2.458 miliar. Kabupaten kota 2,5 triliun. Totalnya kita hampir 5,7 triliun. Saya katakan, ini saya kemarin kita dengan ketika saya mimpin anggaran provinsi sudah turun karena dibagi-bagi hasil, Pak. Dulu sebelum saya 37 triliun, Pak. Ketika saya mimpin yang 6 triliun sudah bagi hasil dalam pajak kendaraan bermotor. Tinggal 31, Pak. Tetapi dari 37 triliun ke 31, anggaran belanja pembangunannya naik 10 kali lipat. Saya boleh cerita deh, siapa tahu dibisikin sama Menke. Anggaran pembangunan jalan Pak Menteri dulu itu cuma 400. Waktu anggaran 37 triliun. Hari ini anggaran 31, 3,5 triliun. Anggaran untuk pasang listrik gratis bagi warga miskin dulu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini 500 miliar. Anggaran PJU yang dulu paling hanya 40, makanya di jalan raya di Jawa Barat sekarang mulai berbaris, hari ini mendekati angka 1 triliun. Pembangunan ruang kelas dulu 0, makanya ribut terus ketika masuk sekolah. Hari ini 1,2 triliun. Kemudian rumah sakit, hari ini masuk rumah sakit dimanapun. Kalau miskin, saya gratiskan. Provinsi bertanggung jawab. Tetapi di balik itu memang saya melakukan tindakan yang gila. Satu, nggak ada tuh baju dinas gubernur. Dua, anggaran perjalanan dinas gubernur dulu 1,5 miliar. Turun menjadi 750. Hari ini saya turunin lagi menjadi 100. Jadi yang gubernur keliling Jawa Barat tiap hari itu sampai hari ini hanya menghabiskan anggaran 76 miliar, 76 juta sampai hari ini. Saya keliling tiap hari itu hanya menghabiskan 76 juta sampai hari ini. Nah, saya buang lagi. Nah, sekarang kita turun lagi tinggal 27. Apalagi? Enggak, saya ngumpulin birokrasi tadi. Saya mau nekat, bukan mau saya turunin. Anggaran jalan mau saya taikin jadi 4 triliun. Seluruh belanja publik akan saya taikin 4 triliun. Tetapi mohon maaf Pak Menteri, tahun depan kalau berkunjung ke Jawa Barat tidak akan ada snack, tidak akan ada makan nasi dus, paling hanya air putih. Mohon maaf, nanti listrik di Pemprov nyalanya hanya pada siang hari waktu kerja, malam akan dimatikan, yang nyala hanya di luar saja, di dalam tidak boleh nyala. Airnya akan dimatikan ketika jam kerja selesai. Pegawainya akan kami atur, Pak. Tidak boleh terlalu numpuk tiap hari. Sebagian akan kami tugaskan kemana-mana untuk mengurangi beban. Karena pegawai itu semakin banyak pegawai di kantor, semakin banyak pengeluaran listrik, semakin banyak pengeluaran biaya-biaya lain. Saya akan kurangi itu semua. Dan karena kantornya sekarang kantor digital, saya ingin buktikan diri. Dan ini berlaku seluruh kabupaten kota sama semangatnya. Saya kemarin sudah kumpulkan. Kita ini sudah diambil senapannya, sudah diambil pelurunya, tinggal bambu runcing. Jangan, karena apa? Leluhur saya dulu pernah menang dengan menggunakan bambu runcing. Masa saya tidak menang hari ini? Jadi, bagi saya, keterujian seorang pemimpin adalah teruji di saat sulit. Dia tetap bisa memenangkan dan melewati kesulitan itu. Kenapa? Karena kita katanya bangsa pejuang.
Waktu retreat ada simbol bertarung. Maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bertarung. Saya ini aktivis organisasi. Dulu ketika jadi pimpinan HMI bisa nyari duit buat bangun sekretariat, buat ngasih makan training, tidak ada anggarannya. Masa jadi gubernur yang ada anggarannya tidak bisa lebih dari ketua cabang HMI. Dan yang terakhir, kita bersepakat Pak Wali Kota, para Bupati, kami akan menggerakkan seluruh rakyat, karena saya tidak mau lagi di tempat saya ada orang mengadu Pak. Kalau ada orang mengadu ke tempat saya, berarti kepala desanya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti camatnya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Kenapa? Mengadunya sederhana kok. Butuh uang 1,5 juta Pak, untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik. Berapa ongkosnya? Saya bikin gerakan Pak. Hari ini tadi sudah dipelopori. Namanya Poe Ibu. Gerakan Sapoe Sarebu. Apa itu? Tiap warga harus nyimpan uang di depan rumah tiap pagi, dipupul oleh RT nunjuk bendaranya dikumpulin, nanti di kantor desa dikumpulin, di situ ada ruang pelayanannya khusus untuk ngurusin warga yang 2 kesulitannya, masalah sekolah dan kesehatan 2 saja. Seluruh kantor di seluruh provinsi Jawa Barat nanti akan ada ruang pelayanannya. Para bupati akan punya ruang pelayanannya, para camat punya ruang pelayanannya. Saya yakin Jawa Barat nanti bukan kekurangan, nanti akan kekurangan orang mengadu karena seluruh pengaduannya sudah selesai di berbagai titik. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai keadilan. Kenapa? Dari orang yang terpojok karena tidak bisa bayar untuk biaya kelahiran, dia mencuri. Dari yang kepepet karena anaknya pengen beli baju seragam, dia mencuri. Dari yang kepepet karena istrinya di rumah sakit, dia mencuri. Seluruh pencurian itu nanti akan menjadi hukuman manakala negara sudah membuat ruang-ruang keadilan. Tapi selama negara belum membuat ruang keadilan, tak pantas orang mencuri karena lapar dihukum. Untuk itu, semoga pertemuan hari ini pertemuan semangat kita semua untuk membangun rasa adil. Dan saya